Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran matematika. Nah, kali ini kalian akan belajar lagi bersama Bapak Sandi ya. Nah, pembelajaran matematika kali ini akan belajar mengenai perubahan dan penafsiran data. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum itu disiapkan ya alat tulisnya agar apa yang nanti Bapak sampaikan bisa kalian catat dan kalian pelajari lagi di kemudian hari. Oke? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar merubah data ke dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, lalu kita akan menafsirkan diagram yang sudah dibuat. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran matematika, kalian sudah belajar merubah data normal ke dalam data tabel. Ya, nah, merubah data normal ke dalam bentuk data tabel. Data normal itu yang seperti ini ya. Nih, data normal. Dan diubah ke data tabel yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan merubah data ke dalam bentuk diagram batang. Nah, kita gunakan data tabel yang tadi ya. Nah, tapi di sini sudah Bapak rubah dan juga Bapak tambahkan. Di sini nilainya ada nilai UTS dan nilai UAS. Nilai UTS dan nilai UAS. Ya. Nah, lalu kita ubah ke dalam bentuk diagram. Nah, bentuk diagram sudah Bapak bentuk menjadi seperti ini. Nah, coba lihat di sini. Ya, ini merupakan diagram batang dari data nilai. Data nilai ini ya. Ini coba lihat di bawahnya ini ada mapelnya ya. Nah, di sini identitas data yang digunakannya itu ada di bawah. Lalu urutan nilainya itu ada di sampingnya. Nah, di sini ada keterangan, lihat. Yang warna merah itu nilai UTS dan yang warna kuning itu adalah nilai UAS ya. Nah, coba lihat di sini matematika. Nilai UTS-nya itu 100, benar ya. Dan nilai UAS-nya itu 90. Nah, seperti ini ya. Lalu bahasa Sunda. Nilai UTS-nya itu 80 dan nilai UAS-nya itu 90. Nah, begitupun IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, PJOK, dan SPDP ya. Nah, di sini Bapak kasih nomor juga di ujung diagram batangnya ya, supaya lebih tepat perhitungannya gitu ya. Kalau misalkan melihat ke samping ini karena tidak jelas ya. Di sini ada 90-nya itu di tengah antara 100 dan juga 80. Jadi dituliskan 90 di atasnya agar jelas ya nilainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menafsirkan atau informasi dari diagram ya, mencari informasi dari diagram. Nah, diagram tadi itu diagram batang seperti ini. Nah, dari diagram ini kita dapat mengambil informasi atau menafsirkan ya informasi dari diagram batang ini. Nih contohnya. Nah, coba lihat di sini nomor 1. Nilai PPKN mendapatkan peningkatan sebanyak 20 poin. Coba lihat ya, nilai PPKN mana? Nah, ini ya. Nilai PPKN, nilai UTS-nya itu 70, nilai UAS-nya itu 90. Adakah peningkatan? Ada ya, karena dari 70 naik menjadi 90, itu naiknya itu sebesar 20 poin.
Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari diagram batang ini. Lalu, terdapat 3 mapel yang mendapatkan penurunan, yaitu matematika, IPS, dan SBDP. Nah, coba lihat matematika dari 100 turun ke 90. Lalu apa? IPS ya. Nah, IPS juga 80 ke 70. SBDP juga sama seperti IPS dari 80 ke 70. Nah, lalu yang ketiga, nilai sempurna UTS adalah matematika dan nilai sempurna UAS adalah PJOK. Coba lihat ya, matematika UTS itu 100 dan PJOK UASnya yang 100. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu. Dan masih banyak lagi tentunya informasi yang anak-anak bisa dapatkan ya. Tapi dilihat dulu diagramnya ya. Coba dilihat dulu. Lalu coba tuliskan informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan merubah data ke dalam bentuk diagram garis ya. Tadi sudah merubah ke dalam bentuk diagram batang, sekarang diagram garis. Nah, data tabel. Nah, kita gunakan data nilai ulangan harian. Nih, coba lihat. Di sini datanya itu ada mapel, yaitu matematika dan IPA, terus ada harinya juga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ya, sampai Sabtu. Nah, di sini ada nilainya ya, nilai Senin matematika berapa dan IPA berapa, itu pun ya sampai Sabtunya. Nah, lalu sekarang kita ubah ke diagram garis. Sudah Bapak buatkan ya data diagram garisnya seperti berikut. Nah, coba lihat di sini. Nah, di bawahnya itu ada harinya ya, Senin sampai Sabtu. Dan di sini coba lihat garis merah matematika, garis kuning IPA. Nah, berarti di sini garis merah ini merupakan nilai matematika dan garis kuning ini merupakan nilai IPA ya. Nah, seperti ini. Setiap titiknya sudah Bapak beri nilai ya. Nah, di pinggirnya ini merupakan nilai urutan nilainya ya, dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Ditahu ya, jadi kalian bisa melihat semakin tinggi garisnya ke atas itu berarti nilainya itu semakin naik, dan semakin menurun garisnya itu berarti nilainya semakin turun. Seperti itu ya. Nah, di sini coba lihat. Matematika 70, berarti kita mulainya dari 70 ya, 70, terus IPA-nya 80, dimulai dari 80, terus matematika ke 80 berarti naik ya, naik. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk menggambar ini ya, anak-anak tidak perlu langsung menarik garisnya, tapi mulailah dengan titik terlebih dahulu ya. Misalkan ini Senin. Nah, matematika 70. Nah, kasih titik dulu 70 di sini. Lalu kita ke Selasa ya. Selasa misalkan matematika 80. Kita kasih titik di 80 ya. Tapi harus sejajar ya dengan harinya. Nah, lalu barulah kita tarik garis. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menafsirkan atau mencari informasi dari diagram yang tadi ya, diagram garis. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan yaitu, nah, ini coba lihat informasi yang Bapak dapatkan ya dari diagram garis ini. Yang pertama, nilai matematika mendapatkan nilai sempurna di hari Jumat. Coba lihat, benarkah nilai matematika nilainya sempurna di hari Jumat? Ya, benar ya. Coba lihat, Jumat. Di matematika yang merah kan ya, itu dapat nilai 100. Lalu nilai IPA mendapatkan penurunan di hari Jumat. Coba lihat di hari Jumat juga nih, nilai IPA yang kuning itu turun ya, asalnya 80 menjadi 60. Nah, lalu nilai IPA tertinggi ada pada hari Selasa dan Sabtu yaitu 90. Coba lihat, Sabtu yaitu 90 dan hari Selasa IPA-nya juga 90. Lalu nilai matematika terendah ada di hari Senin yaitu 70. Nah, itu anak-anak
informasi atau penafsiran dari data diagram garis ini. Nah, anak-anak bisa cari penafsiran informasi lainnya pada diagram garis ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan merubah data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita gunakan dulu dari data tabel. Nah, di sini data tabelnya merupakan data sektor pekerjaan ya. Di sini sektor pekerjaannya itu ada pertanian, perkebunan, peternakan, pedagang, buruh atau jasa, dan juga tidak bekerja. Di sini banyak orangnya itu ada 20, 15, 10, 5, 15, 10. Nah, lalu kita ubah ke diagram lingkaran. Nah, di sini Bapak sudah buatkan diagram lingkarannya yaitu sebagai berikut. Nah, coba lihat. Di sini diagram lingkarannya ya. Nah, di sini ada tandanya di mana pertanian warnanya itu seperti ini, pedagang warnanya seperti ini, perkebunan, buruh atau jasa, peternakan, dan juga tidak bekerja ya. Petani itu orangnya itu sebanyak 20 nih. Di sini Bapak sudah tanda juga ya, 20. Terus perkebunan 15, nih 15. Peternakan 10, ini 10. Pedagang 5 ya, buruh atau jasa itu 15 dan tidak bekerja itu 10. Nah, di sini yang paling besar, lihat, yang paling besar itu angka 20 ya, berarti luas si lingkarannya juga lebih luas. Nah, di sini 15 ya, luasnya seperti ini, 10, 5, 15 dan juga 10. Kalian untuk membuat diagram lingkaran ini pertama-tama harus membuat lingkaran terlebih dahulu ya. Usahakan lingkarannya jangan kecil. Ya, lingkarannya dibuat agak besar. Nah, agar ketika kalian membagi lingkarannya seperti ini tidak ada yang tidak terlewat gitu ya, karena terlalu kecil seperti itu ya. Terus datanya juga mudah dibaca ya. Nah, seperti itu. Bisa kalian mulai dari angka terbesar lalu kalian tarik garis ya untuk memotong tiap lingkarannya ya, sebanyak data yang ada seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menentukan persentase dari data diagram. Nah, kita gunakan data diagram lingkaran ini ya. Nah, di sini tentunya terdapat persentase tersendiri ya. Ini 20 itu berapa persen sih ya, 15 itu berapa persen sih. Nah, sekarang kita gunakan rumus untuk mencari persenannya ya. Nah, persenannya itu dengan rumusnya itu yaitu nilai dibagi, mohon maaf ini jumlah ya, seharusnya jumlah nilai dikali 100% sama dengan, nah nilainya itu yaitu yang ini ya, 20, 15, 10 ya. Lalu jumlah nilainya itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya semuanya, 20, 15, 10, 5, 15, 10 ya. Dan ditemukan hasilnya itu 75. Nah, lalu kita masukkan ya. Nah, kita pertama-tama kita cari yang 20 ini dulu ya, berapa persen kira-kira luasnya. Nah, caranya itu seperti ini, 20 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 26,6%. Nah, kita bulatkan ya, dibulatkan menjadi 27%. Kenapa 27%? Karena di belakangnya itu melebihi 5, sehingga bisa ditaikkan ya menjadi 7. Artinya itu menjadi 7 ya. Jika di bawah 5 berarti diturunkan ya, dihilangkan komanya, berarti masih menjadi 26%. Nah, ini berarti 27% ya untuk 20 ini. Nah, kalian bisa mencari persenan yang lainnya ya, yang 15, 10, 5, 15, dan juga 10 itu berapa persen. Dan ketika kalian jumlahkan persenannya ini, nah semuanya ini akan menjadi 100%. Jadi misalkan ini 27 dijumlah 27%,
ya, dijumlahkan dengan persenan yang ini, dijumlahkan persen ini dan yang ini dan yang ini, hasilnya itu nantinya akan menjadi 100%. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak punya tugas nih untuk kalian semua. Nah, tugasnya itu diketahui data siswa sebagai berikut. Ya, data siswa kelas 6 sebagai berikut. Di sini ada kelasnya dari 6 sampai 6E. Di sini siswanya ada laki-laki, perempuan, dan juga total ya, jumlah dari siswa laki-laki dan perempuan. Nah, lalu tugasnya pertama, buatlah data tabel di atas menjadi diagram batang. Nah, data tabel ini menjadi data diagram batang ya. Nah, lalu buat 3 pertanyaan dari diagram yang sudah kalian buat. Nah, pertanyaan itu apa? Ya, baik itu pertanyaan berapa kelas manakah yang paling banyak siswanya, atau misalkan yang paling sedikit, atau siswa mana yang jumlah laki-lakinya paling banyak, atau siswa kelas manakah yang siswa perempuannya paling banyak ya. Bisa seperti itu ya. Coba kalian buat pertanyaan yang lainnya. Oke. Nah, lalu tugas 2-nya, diketahui data panen padi selama 5 tahun sebagai berikut. Nah, di sini tahunnya ada 2017 sampai 2001 total panennya ya. Nah, pertanyaannya, buatlah data tabel di atas menjadi diagram garis dan lingkaran ya. Oh, ini lingkaran. Mohon maaf salah ya. Ini harusnya lingkaran. Nah, lalu jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari diagram yang sudah kalian buat. Minimal 3 ya. Informasinya seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, informasinya itu. Oke, mungkin itu saja tugasnya ya anak-anak. Semangat mengerjakannya. Nah, anak-anak, Bapak rasa pembelajaran matematika kali ini dicukupkan sekian ya. Nah, barangkali ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak. Dan jika masih ada yang kurang paham, bisa kalian ulangi ya video ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan lagi ya, untuk kita selalu senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga secara rutin dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, jangan lupa karena kondisi kita yang masih pandemi, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran ini sampai akhir. Semoga dengan pembelajaran kali ini menjadi satu langkah kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Ya, sampai jumpa di pembelajaran sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.